Sedangkan proses kebijakan publik menurut Thomas R.D. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, kemudian pengaturan agenda, kemudian formulasi, kemudian legitimasi kebijakan, kemudian implementasi kebijakan, lalu yang terakhir yaitu evaluasi kebijakan. Dalam tahap penyusunan agenda, bahwa membahas masalah-masalah yang masuk dari masyarakat dan teruskan apakah masalah-masalah tersebut perlu atau tidak ditangani. Meskipun banyak masalah yang masuk dalam agenda pemerintah, namun tidak semuanya dapat mencapai status agenda. Ahli kebijakan publik mengakui bahwa penyusunan agenda merupakan suatu tahapan yang amat sulit dalam kebijakan publik. Ini disebabkan banyaknya aktor yang terlibat dan bervariasinya kepentingan yang mereka wakili. Lalu dalam tahap formulasi kebijakan, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang terbaik. Kemudian dibuatkan banyak alternatif untuk penyelesaian masalah. Masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih. Setiap aktor kebijakan akan bersaing untuk menentukan alternatif. Kemudian informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah. Dalam tahap adopsi kebijakan, dari banyak alternatif kebijakan ditawarkan oleh para perumus kebijakan, akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan para aktor. Informasi mengenai masalah bersih dari setiap alternatif yang ditawarkan. Dalam tahap implementasi kebijakan, pada tahap implementasi kebijakan ini, alternatif kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan mobilisasi berbagai sumber daya. Bisa terjadi implementasi kebijakan ini memperoleh atau tidak memperoleh dukungan dari para pelaksana. Informasi konsekuensi sekarang dan masa lalu diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya. Dalam tahap evaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan kemudian dinilai untuk melihat sejauh mana atau tingkat keberhasilan kebijakan yang dibuat dan mampu memecahkan masalah untuk meraih dampak yang diinginkan atau mencapai tujuan dari implementasi kebijakan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu perlu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan tersebut meraih dampak yang diinginkan. Dalam lingkungan kebijakan adalah pengangguran, kriminalitas, krisis ekonomi, dan gejolak publik. Mempengaruhi memaksa aktor kebijakan untuk merespon dan memasukkan dalam agenda pemerintah melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah. Dalam sistem kebijakan, pelaku kebijakan membuat kebijakan publik, kemudian diseluruhkan dalam lingkungan kebijakan. Tipe kebijakan yang pertama yaitu kebijakan domestik. Kemudian bentuk-bentuk kebijakan distributif yaitu subsidi pupuk, pestisida dan alat-alat pertanian, penyediaan alat kontrasepsi gratis, raskin, kartu sehat, kompensasi BBM dan beasiswa. Dalam kebijakan kompetitif regulatif, kebijakan atau program yang dimaksud untuk membatasi siapa yang boleh menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan
oleh masyarakat. Dalam kebijakan kompetitif, karena sifatnya yang demikian, dalam kebijakan kompetitif juga terkandung kebijakan yang bersifat distributif dan protektif. Contoh kebijakan kompetitif adalah izin trayek bus, pesawat udara, kapal, izin penggunaan frekuensi radio, televisi, izin pendirian sekolah dan perguruan tinggi, izin pendirian usaha. Sedangkan contoh kebijakan protektif yaitu izin peredaran obat, pelabelan halal pada makanan, pencantuman label rokok membahayakan konsumen, dan ketentuan tentang upah minimum provinsi atau kabupaten. Contoh kebijakan redistributif adalah pajak progresif, kemudian pelatihan kinerja untuk orang miskin, lalu yang terakhir yaitu program reformasi agraria. Aktor-aktor dalam perumusan kebijakan publik yaitu para pemeran resmi, agen-agen pemerintah dalam sektor birokrasi. Kemudian presiden, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemeran yang tidak resmi yaitu kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan individu-individu. Badan-badan administratif yaitu yang berkaitan dengan kebijakan, yaitu badan-badan administratif juga menjadi sumber utama mengenai usul-usul pembuatan undang-undang dalam sistem politik, bahkan juga secara aktif melakukan lobby dan penggunaan tekanan dalam penetapan undang-undang. Formulasi kebijakan publik yaitu perumusan masalah, agenda setting, kemudian policy problem, kemudian policy design. Dalam perumusan masalah kebijakan publik, batasan masalah jika terdapat gejala yang dirasakan sebagai kesulitan bersama atau oleh sekelompok masyarakat dan hanya diatasi melalui intervensi pemerintah. Kemudian karakteristik masalah kebijakan publik yaitu suatu masalah yang dapat diartikan suatu masalah akan menjadi kebijakan bila masalah tersebut diartikulasikan. Dalam ciri-ciri pokok masalah kebijakan yaitu adanya perhatian dari masyarakat yang terorganisir, hanya dapat dicapai melalui tindakan publik dengan penanganan yang sistematis atau struktural, kemudian mempunyai dampak yang luas sehingga tidak dapat diselesaikan secara individu. Kemudian yang keempat, konsekuensi mencangkup orang yang tidak secara langsung terlibat. Kemudian yang keempat, masalah tidak masuk ke agenda pemerintah dan tidak tergantung pada sifat dukungan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai karakteristik kebijakan publik. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.